Halo guys. Halo guys. Jadi di kesempatan kali ini kita bakalan membuat kurva straight strain. Pertama-tama sebelum kita membuat kurva straight strain, kita membutuhkan data dari eh, untuk membuat kurva. Jika kalian belum memiliki datanya, kalian convert terlebih dahulu data yang kalian miliki ke Excel agar lebih memudahkan. Caranya itu di bagian data kita ada eh, source data yang kalian miliki dari mana gitu. Nah, karena data yang kumpul sekarang dari teks atau dari CSV, kita ke yang from text. Bentar. Nah, sudah muncul seperti ini, kita langsung load saja. Kita itu kita ubah. Nah, data awal dari uh, yang akan kita gunakan untuk membuat apa nanti. Oke, pertama-tama uh, yang kita butuhkan adalah data dari delta panjang atau delta panjang. Nah, cara mencari kita gunakan Fn plus F4. Nah, untuk kunci yang supaya tidak berubah-ubah. Kalian tinggal double klik di bagian sini, ke kotak kecil di bawah, kita double klik. L, karena menurut saya gitu dalam delta L mm ini kelihatannya tuh terlalu tinggi gitu angkanya. Aku pengen merubah dulu gitu dari delta L. Kalikan 10 di delta L. Kita bagi gitu delta L dibagi. Ini untuk delta L cm.
karena aku pengen ngerubah data dari delta L ini dari milimeter ke sentimeter. Caranya itu yang delta L yang di sini kita bagi dengan seperti ini. Ini supaya memudahkan saja, kalau kalian tidak mau berubah juga tidak apa-apa gitu. Oke, sudah sampai ke bawah. Nah, selanjutnya kita akan restrain itu kan eh, delta L dibagi dengan panjang awal yang ada di sini, spesimen length awal yang ada di sini. Karena tadi delta L yang ini itu cm, kita ubah dulu yang spesimen lainnya ini ke cm juga. Sama gitu. Yang ini kita bagi dengan di sini strainnya kita dapat delta L. Jangan lupa supaya tidak berubah. Kan muncul tanda dolar seperti ini, berarti ini sudah di lock datanya. Kita double klik semua. Lanjut kita cari untuk cari stress. Rumus untuk mencari stress itu kan dari Pascal, yang dimana ini itu beban yang ada di sini dibagi dengan luas penampang atau luas permukaan dari spesimen. Maka dari itu kita butuh data luas permukaannya terlebih dahulu. Kita cari dulu untuk luas permukaan. P itu kan kita kalikan permukaan atau luas penampang dari spesimennya ini, karena bentuk spesimennya ini kan berbentuk lingkaran. Kita dapat ini dalam milimeter. Nah, kita dapat data luas permukaannya yang ini, karena rumus untuk satuan yang kita dapat pertama-tama ini kan dari bentuk milimeter, atau sehingga ini tuh masih dalam bentuk milimeter persegi. Nah, untuk satuan internasional itu kita gunakan meter persegi, maka kita ubah dulu dari milimeter meter persegi. Nah, sudah kita dapat spesimen, kita dapat luas permukaannya. Langsung saja kita buat stresnya di sini. Ini mana? Stres itu kan tadi bilang yaitu beban dibagi dengan permukaan. Nah, kalau kita lihat di sini data itu kan angkanya gede-gede semua ya.
ini preferensi aja gitu sebenarnya. Kalau kalian gak mau rubah juga nggak apa-apa. Cuman kalau kayak gitu, lebih kecil datanya, jadi udah kita plotting ke grafik. Oke. Kita sudah dapat semua data di sini yang kita butuhkan awal-awal, yaitu untuk bahas trace trend, yaitu di sini kita sudah dapat gitu untuk data awal itu yang kita sudah dapat di sini, sudah dapat. Yes, selanjutnya kita akan membuat kurvanya. Kita pilih ke chart, select data gitu. Nah, kita add di sini. Page down. Kok grafik seperti ini? Oh, ini sepertinya ada yang salah. Di sini kita lihat dulu mana yang salah. Oh, di sini. Oh, terakhirnya salah. Berarti ini data awalnya ada yang salah. Kita lihat. Oh, yang ini. Karena salah awal-awal tuh untuk data yang salah, ini saya salah masukkan gitu harusnya. Kita mulai dari sini dibagi dengan yang bawahnya tuh. Nah, kayaknya ini salah tadi. Kita double klik lagi di sini karena kan tadi ada salah data. Kita rubah lagi ke sama. Oke, teman. Nah, kita dapat untuk kurva strain-nya di sini. Oke, selanjutnya kita bakalan memplotting atau mencari titik-titik yang kita butuhkan gitu. Akan mencari
Di sini ini kita bisa langsung tentukan saja gitu. Di bagian sini kita zoom in saja di kurva, karena titik putus kan batas terakhir yang dimana si eh, benda atau material itu akan mengalami peregangan gitu ya, ada di antara di sini. Karena kita dapat titik umum, kita cari lagi selanjutnya ada titik putus. Titik putus itu kan titik di mana ketika suatu material tidak mengalami peregangan lagi, maka yang ini cari ini, di klik kanan langsung add data label. Di sini nanti muncul untuk si titiknya dia ada di mana gitu. Itu sekitaran 59,301293. Jadi 99,302139 kita cari di sini. Kita cari di sini, kita cari yang kayak sudah dapatkan kita untuk si ininya kita cari dari yang paling bawah tadi berapa angkanya 59,3021. Kita scroll down aja ke bawah sampai ke sekitaran data paling akhir. Lima sembilan. Nah, 0,302 sekitaran ini. Kayak untuk dahulu. Nah, kita Nah, di sini kan kita sudah dapat untuk titik putusnya. Selanjutnya untuk batas, nah kita sudah dapat di sini untuk titik putus. Kita lanjut untuk mencari titik lele. Kita cari dulu batas proporsional saja. Untuk mencari batas proporsional, kita perlu melihat dari data ini mana gitu yang paling lurus. Kita cari. Nah, kalau di sini kan saya melihat yang pertama kali
bengkokan atau mengalami lurus atau istilahnya dari 0 ke sekitaran 2 lah di sini. Tuh kita bikin dulu grafik yang bata, grafik kita simpan di select data, titik batas proporsional, di manakah yang mendekati. Nah, di sini pertama kali mengalami lurus tuh di angka sekitaran 1 sampai ke 20-an kita masuk. Di sini untuk strainnya kita masukkan kita dari Y nya dulu yang lebih mudah, karena ini sekitaran 1 atau 2 kita masukin di sini sampai ke sini ke sekitaran 20-an di 20,50991 di sini. Nah, untuk X nya kita sesuaikan juga dari sini sampai ke 20. Kita oke kan. Oke. Nah, udah untuk melihat regresinya, tinggal kita di sini quick layout, kita pilih yang ini, nanti muncul regresi seperti ini. Nah, untuk kita sesuaikan, kita terlihat lebih dahulu di sini datanya. Nah, ini beda. Kita turunkan dulu, kita samakan datanya sama, dan di sini dapatnya kita 0,9787. Karena ini belum mendekati 1, kita tarik aja dari ini kira-kira coba sampai ke sini. Ini masih 0,9941, masih bisa. Oh, ini bisa. Nah, dekat transparansi. Mungkin sekitaran ini kita dapat untuk si kurva linearnya di 0,996. Harusnya cari yang paling mendekati 1, karena kita dapat segini. Ya udah, kita pergunakan data yang ada dulu aja. Di sini kita dapat untuk kurva linear si stress strainnya ini. Selanjutnya mungkin
kita untuk strain ini untuk strain di sini kita tambahkan dengan kita pengen bikin 0,2%, maka di sini kalau kita tambahkan saja gitu yang di strain di sini kita tambahkan 0, ini tinggal kita di setnya. Nah, kita akan mencari stress offset. Di sini untuk mencari stress offset kita butuh data modulus young. Kita ambil dari linear yang modulus youngnya stress offset kita kalikan dengan seperti biasa kita fn di datanya. Oke, seperti selanjutnya kita bakalan tas prop dua ini yang 0,1 G3 sama nah sudah, ini batas proporsionalnya. Untuk batas elastisnya dimana peregangan batas elastis pas di bawahnya. Sudah, batas elastis. Selanjutnya titik
udah muncul, kita udah memindahkan itu data yang dari Excel ke origin sini. Lalu kita akan membuat kurva linearnya terlebih dahulu. Di sini ada line yang kita klik yang ini. Nah, pertama kita buat untuk si kurva stress strainnya dulu. Nah, yang tadi ada sedikit kesalahan di bagian stress di sini. Stress offset itu strain dikali dengan setelah masukin stress dikali modul Siok. Hmm. Mulai dari nol buat si kurvanya ini.
kita oke kan dan kita oke kan. Nah, kita kan ini belum. Nah, kita tambahkan aja gitu untuk supaya si ini tuh pas berpotongan, kita tambah data aja kayak ke dia berpotong. Ini belum, kita coba tambah lagi. Nah, sudah. Di sini sudah terlihat untuk potong. Tuh, supaya lebih jelas kita pindahkan data ini ke origin. Nah, terus ada stress, strain offset, dan stress offset. Untuk strain seperti biasa kita masukkan semua data strain yang kita punya gitu. Di sini yang ini kita masukin semua sampai ke bawah. Kalau yang stress juga sama. Tadi sudah berpotongan. Sudah, kita sudah dapat untuk si data awal yang bakalan kita plotkan ke grafik. Kita buat grafiknya, di sini ada line atau grafik sebelah kiri bawah. Kita pakai yang ini aja. Oke, pertama-tama kita buat grafik yang biasanya dulu. Kita strain, untuk X-nya di sini kita masukin yang strain, dan Y-nya kita masukin stress. Terus kita add dan kita oke kan. Di ini. Nah, kita di sini kan itu belum di 0 ya. Kita ubah aja pakai klik. Kita klik kanan ke aksis. Kita udah kayak gini. Kalau kita ini kayaknya terlalu gede buat si plotnya, kita ubah dulu tel. Nah, kalau udah kayak gini tinggal kita tambahkan layering gitu, layering untuk si titik potongnya. Caranya kita ke plot setup. Nah, di plot setup ini kalau misalkan belum kayak gini, kita kalian klik. Nah, awal itu kan kayak gini, nah kalian klik yang ini. Udah kayak gini. Tinggal kita ubah di X dan Y nya di sini. X nya di strand, Y nya, terus kita add di sini dan apply. Oke. Nah, sebentar kita ini dulu biar lebih jelas. Kita warnanya kita ubah jadi saja. Oke. Nah, untuk kita melihat di mana titik potongnya, kita bisa pakai yang ini, data reader. Kalian klik tekan tahan. Nah, pilih yang anotasi di sini. Nah, tinggal kita sesuaikan di sini
yang kira-kira di mana pas banget dia teh motong di kurvanya. Saran sepertinya. Nah, data titik potongnya atau titik luluhnya dari kurva ini. Kita lihat di sini data nomor 80 yang 0,0051 dan y-nya data kapan kita, oh ya, kita udah dapat data ini, kita double klik enter di sini. Nah, nanti muncul si apa istilahnya? Nanti muncul untuk titiknya di sini. Jadi 0,00571 di nomor ke-80. Data lain ke-80. Sudah, ini untuk titik putih. Kita lihat di kurva di aja 577. Ya, ya. Kita copy aja di sini, terus kita masukkan di sini. Sudah. Nah, kita sudah dapat untuk semua titik-titik yang kita perlukan untuk membuat kurva straight straight. Nah, kalau misalkan kita pengen eh, istilahnya menitikan atau membuat titik di sini, tinggal kita seperti tadi aja. Di sini kita tuna 60,37, tinggal
klik kanan 37. Nah 33. Tinggal kita double klik di sini, double klik enter. B di sini dan udah. Nah, itu tutorial cara membuat kurva stress strain dan memplotting titik-titik, titik maksimum, titik putus, titik leleh, batas elastis, batas proporsional dan sebagainya di Origin dan Excel. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Kita ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Dadah.